Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan selalu semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Itu agar amal ibadah kita sampai kepada Allah. Mari kita ingat pesan Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Hanya semata-mata kita mengharap wajah Allah. Itu ya, hanya semata-mata kita beribadah, berdoa di majelis ilmu ini semata-mata hanya mengharap wajah Allah. Oke, untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Kita siapkan sukses diri kita. Kita siapkan diri kita. Kita sambut kesuksesan. Kita sambut panggilan Allah dengan kesiapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana dolamna ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wajhikal azimi wa li'ab. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allah ya hadi ya alimu ya khabir ya fatah ya mubin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izan wa syarafan wa ja'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a
Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua tentu ingin mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan, kebahagiaan, kedamaian, apalagi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kunci kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan kita? Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian di dalam diri kita, tentunya kita yaitu harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat diri kita yaitu di dalam diri kita, di dalam kita, diri kita ada pikiran, ada perasaan, ada hati. Lah, hati kita ini harus lebih dominan, harus lebih mendominasi dibandingkan dengan pikiran dan keinginan-keinginan kita. Hati kita lebih mendominasi, lebih dominan, lebih mendominasi, lebih dominan dibandingkan dengan pikiran kita, IQ kita, dan keinginan-keinginan kita. Ibaratnya keinginan itu yaitu hiruk pikuknya kehidupan ini dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan ini yang begitu banyak, yang begitu luar biasa kehidupan. Karena memang kehidupan ini penuh dengan berbagai macam permasalahan kehidupan. Ya, kehidupan uh, yang luar biasa saat ini, ya, dengan berbagai macam problematika kehidupan. Kita dituntut untuk berpikir yang cerdas, bergerak dengan cepat, dan hati kita dituntut ada satu perasaan yang berbagai macam, karena memang ada berbagai macam keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, keinginan-keinginan yang selalu bergejolak yang dalam diri kita ini. Kalau tidak kita kelola dengan baik, kita akan terjerembab kepada sesuatu hal yang kita akhirnya antara harapan dengan kenyataan selalu seringkali tidak sesuai. Ya. Begitu keinginan tidak sesuai ini akhirnya yang adalah kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan. Maka bagaimana kita menghadapi kehidupan supaya kita mendapatkan satu kedamaian? Kedamaian adalah bagaimana kita menerima seni, bagaimana kita menerima satu kondisi, mengalami satu kondisi, kita menerima, mengosongkan pikiran, keinginan tadi, kita kosongkan, yang kita isi hanya sifat-sifat Allah, 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 Allah. Sifat Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita mampu mengisi hati kita yang lebih dominan Allahnya, maka kita tidak hanya mendapatkan satu kedamaian, tapi kita juga akan mendapatkan pencerahan, pencerahan kehidupan, dan bahkan kita dapat bersatu dengan sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, welas asih, kedamaian, yang kita akhirnya mendapat. Apapun problematika dalam kehidupan kita, itu hanya di luar, tidak sampai ke dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita hanya tenang, damai, indah, asri. Inilah ya, yang inilah. Untuk mendapatkan itu semua tentu kita dibutuhkan, yaitu keimanan, keimanan yang tinggi. Hanya dengan iman yang tinggi, hanya dengan mengingat Allah, hati dan kita dengan berzikir mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita damai, tentram, dan penuh kedamaian. Ya, penuh kedamaian dengan mengingat Allah, dengan ridho atas ketetapan Allah. Maka kedamaian itu hanya bisa diraih dengan, maka kedamaian itu merupakan suatu anugerah yang sangat kita inginkan. Kedamaian jiwa,
Itu itu adalah hubungannya, erat hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk dan kedamaian itu adalah suatu kemampuan kita menghadapi kehidupan kita dengan sifat, dengan sikap sabar, dengan sikap syukur dan tawakal. Sabar, syukur, dan tawakal ini, ketiga hal inilah yang akhirnya tawakal memasrahkan semuanya kepada yang maha damai. Yang maha damai siapa? Allah SWT. Kita memasrahkan. Kita selalu menghadirkan sifat sabar, syukur, dan tawakal. Sabar artinya mampu menahan diri dari berbagai macam tekanan, dan kita mengikhlaskan menghadapi segala cobaan. Ya, setelah sabar, dengan sabar seseorang akan mampu melewatinya. Kenapa bisa sabar? Karena tinggi. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Sabar tidak hanya menahan diri dalam kesulitan, tetapi juga menahan diri dari tidak tergoda hal-hal yang negatif. Tidak hanya tergoda hal yang negatif, namun juga tidak tergoda hal yang sesuatu yang uh, nikmat sementara, gitu ya, kenikmatan gitu. Mungkin biasanya negatif ya kan, mungkin malas, tergoda untuk segera berhenti, gitu ya. Namun sabar juga tetap istiqomah dalam kebaikan. Sabar juga mungkin kalau kita dikasih rezeki banyak, kita sabar menunda kesenangan. Ya kita tetap hidupnya sederhana walaupun kita berkelimpahan. Itu sifat zuhud. Kemudian sifat sabar juga akan mendatangkan ketenangan batin karena meyakini bahwa ya ini biasa saja. Dapat uang banyak biasa, dapat rezeki sedikit biasa saja. Ya, tidak kagetan, itu ya biasa saja dalam menghidupkan. Dan sudah sunatullahnya dalam kehidupan, ada keyakinan yang tinggi dalam dirinya bahwa kehidupan itu memang seperti ini, tidak tidak kagetan, uh, tidak gumunan, ibaratnya seperti itu. Maka diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka sabar dan sholat, sabar dan sholat, termasuk sabar melaksanakan sholat, sholat dengan istiqomah, itu penting, dibutuhkan juga kesabaran. Ya, sabar sholatnya tidak terburu-buru, sabar sholat tepat waktu, itu ya, ya itu sabar menunggu waktu sholat datang lebih awal, itu banyak sekali. Az-Zumar ayat 10, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini ada pahala yang baik, baik di bumi, karena bumi itu luas, sesungguhnya hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Ya, pahala tanpa batas itu pahala dari orang-orang yang bersabar. Ya, udah, ya, jadi pahalanya yang tertinggi yang tanpa hitung-hitungan, tanpa hisab ya sabar. Ya, yang lainnya kan masih ada hitungan 7 kali, 100 kali, ya masing-masing. Ya ibaratnya kalau kita bersedekah, masing-masing ibaratnya satu biji dikalikan dan masing-masing satu biji bertumbuh jadi 7, terus masing-masing dari 7 tadi bertumbuh jadi 100. Tapi kalau sabar tidak, tanpa batas, tergantung dari keikhlasan kita. Maka bagi orang-orang sabar mereka akan mendapatkan kenikmatan. Ya. Kemudian sabar juga sungguh menakjubkan keadaan orang yang mukmin itu. Orang mukmin itu sungguh menakjubkan. Segala urusannya baik baginya. Dia akan selalu mendapatkan kesenangan. Dengan bersyukur dia akan mendapatkan kesenangan dan kedamaian. Maka baik baginya jika ia mendapatkan musyiah dia bersabar, dan apabila dia mendapatkan rezeki yang banyak dia akan bersyukur. Dua hal ini dia selalu tenang, tidak tidak bukui, tidak gitu ya, tidak kalau dapatkan rezeki yang banyak tidak sombong, kalau mendapatkan musibah tidak mengeluh, itu ya, mengeluh sombong itu kan sifat-sifat yang menjadikan dia tidak damai hatinya, ya, dan akhirnya dia. Kenapa demikian? Karena dia tahu betul bahwa semua itu datang dari Allah. Apapun keputusannya, dia ridho kepada Allah SWT. Bersyukur. Apa itu bersyukur? Dia berterima kasih, mengakui segala nikmat yang diberikan ini dari Allah. Macam. Tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga sudah dalam tingkah lakunya, tindakannya. Sehari-hari
ya yang dilakukan ya hanya bersyukur. Karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemberi, ya dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan ini. Bersyukur. Karena tidak dikatakan bersyukur seseorang kalau tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita harus pandai bersyukur atas semua nikmat Allah. Karena sejatinya semua nikmat itu datang dari Allah. Dengan bersyukur seseorang akan lebih fokus pada hal yang positif. Dengan bersyukur orang lain tidak sempat berpikir negatif. Yang ada itu selalu lihat sisi positif saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dengan selalu bersyukur, dia selalu memandang. Kalau kehilangan barang, yang dilihat bukan yang hilangnya, tapi yang dilihat yaitu apa yang masih tertinggal. Itu bersyukur. Untung cuman ini. Nah, gitu ya. Hilang barang, sakit gigi, untung hanya sakit gigi, yang lain masih sehat. Begitu ya. Nah, jadi dari kata-kata itu akhirnya menciptakan rasa kedamaian, ya. Jadi tidak mengeluh. Coba kalau fokusnya itu hanya pada yang sakit, rasanya walaupun sakit gigi, rasanya seluruh tubuh sakit semua. Karena difokusnya daripada yang sakit. Tapi kalau fokusnya pada yang sehat, pada yang masih sehat, maka yang ada dia selalu masih bersyukur. Syukur hanya untung masih sakit gigi, yang lain masih sehat, tangan masih sehat, badan masih sehat, kaki masih sehat. Itu sifat-sifat orang bersyukur. Syukur juga mengarahkan hati itu terus mengingat Allah. Ya, syukur mengarahkan hati mengingat Allah. Ingat, kalau hati kita selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, hati kita menjadi tenang, dan Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Welas Asih. Dan akhirnya kita memiliki sifat yang demikian juga. Ya, kemudian bersyukur juga diterangkan surat Ibrahim. Ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka dengan fokus kepada hal yang positif, fokus kepada hal yang kebaikan, maka Allah akan tambahkan. Hidupnya semakin nikmat, nikmat. Akhirnya apa? Bisa merasakan nikmatnya kehidupan, bisa merasakan lezatnya iman, kenikmatan iman, kedamaian. Ya, tidak hanya ketenangan, tapi kedamaian dan kenikmatan iman. Ya, jadi dan maka sehingga tidak sudah maka diingatlah lagi, karena apa? Allah juga berpesan dalam An-Nahl, dan jika kamu menghitung itu nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mengingat nikmat Allah, tidak akan pernah habis, tidak pernah cukup kita. Allah, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ini, kecukupan rezeki ini tidak pernah. Namun kebanyakan kita yang diingat itu apa? Keburukan saja, kesukarannya jadi ingat, negatifnya saja yang diingat. Kebanyakan itu ya. Kalau berkeluh kesah saja kebanyakan, akhirnya hidupnya apa? Ya tidak nikmat, hidupnya tidak damai. Coba kalau selalu yang diingat itu kenikmatan, kebaikan, atau mungkin kita ingat kebaikan pasangan hidup kita, kita ingat kebaikan orang tua kita ingat kebaikan karyawan kita ingat kebaikan putra putri kita, maka yang ada hanya bersyukur. Kita ingat kebaikan orang lain, ya. Kebanyakan enggak, kebaikannya 100, kejelekannya satu, tapi yang diingat kejelekan satu. Nah, itu yang menjadikan kita tidak tenang, tidak bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyukur kepada manusia, maka ia tidak. Sekali lagi, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Maka Allah itu maha, Masya Allah, Allah itu maha, 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 maha ngalah. Gitu ya, maha, maha ngalah. Jadi, untuk kita bisa bersyukur kepada Allah itu syaratnya harus bersyukur kepada manusia. Ya, padahal sesama manusia itu apa sih yang beri? Padahal Allah itu memberi seluruh anggota tubuh, kehidupan, semuanya gratis dari Allah. Tapi syaratnya Allah. Kalau kamu ingin bersyukur sama aku, maka kamu harus bersyukur dulu kepada manusia. Dan jadi ya, setelah itu kunci kedamaian yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Ya menyerahkan seluruh urusan kita. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya,
berusaha semaksimal mungkin. Dan setelah hasilnya, mungkin kita punya target, punya keinginan, mungkin kita hari ini jualan target 100 yang dijual. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata yang laku cuma mungkin 10, ya sudah kita ridho atas ketetapan Allah. Kita tidak perlu mengeluh, kita tawakal, kita ridho. Ya, tawakal dengan kita ya sudah ini memang rezeki kita hari ini. Kita besok kita ini memang ya ini kita syukuri. Kadang-kadang yang terjadi tidak seperti itu kan kita mengeluh kenapa gimana gimana kita menyalahkan sana menyalahkan sini. Itulah yang menjadikan diri kita tidak tenang karena kita bagaimanapun juga sekeras apapun kita bekerja rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap berusaha lagi, belajar lagi besok. Kita evaluasi, kita benahi lagi. Ya, dengan tawakal kita apa? Supaya kita tidak khawatir, kita tidak perlu cemas. Sudah yang belum terjadi kita berusaha fokus, tapi yang sudah terjadi kita pasrahkan, kita ikhlaskan. Yang menjadikan hati kita tidak tenang apa? Kita apa itu menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Itu yang menjadikan diri kita tidak bahagia. Maka dengan tawakal menguatkan hati kita, kita memiliki rasa yang tenang, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang tawakal. At-Taubah ayat 51, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan, kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Jadi tidak perlu takut khawatir. Kalau itu memang tidak akan kita tidak kena musibah, tidak mungkin. Ali Imran 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri kali sekelilingmu. Allah melanjutkan untuk mengatakan kepada anak. Jadi kenapa Rasulullah SAW dakwahnya berhasil, sukses luar biasa? Karena Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, Rasulullah dengan lemah lembut, terkenal dengan perilaku yang baik. Maka kalau kita pengen sukses seperti Rasulullah, maka yang kita lakukan yaitu harus sama dengan perilaku Rasulullah tadi. Bagaimana dakwahnya, bagaimana mengajarnya dengan penuh sidik, amanah, tabligh, fatwa. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore di hari dalam keadaan ya. Di sini tidak ada keterangan kamu harus bekerja keras, kamu harus bekerja disiplin, kamu harus bekerja apa enggak ada. Yang ada itu tawakal dan taat. Kamu kerja harus ini tidak ada. Ini jadi harus kita berusaha semaksimal mungkin betul. Namun setelah itu kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar. Sebenarnya tawakal gimana ya? Kita melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Ya, apapun profesi kita, kerja apapun, sebagai petani, pedagang, seorang profesional, seorang ustadz, pedagang, guru apapun, ya pedagang atau apapun di luar. Pokoknya kita ini tawakal kepada Allah, yakin Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan hati. Dengan demikian kita tenang, ya kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu. Nah, kedamaian tadi hanya dapat dicapai kita yaitu kita di dalam diri kita yang lebih dominan yaitu Allahnya, yang lebih dominan yaitu pikiran kita. Bolehlah kita gunakan pikiran kita semaksimal mungkin, hati kita. Namun setelah itu kita bertawakal, hati pikiran kita harus rendahkan, ya hati kita rendahkan, kita bersihkan dari semua keinginan, ya dari pikiran-pikiran yang negatif, dan yang ada itu hanya sifat-sifat Allah. Hati kita selalu berzikir Allah, mengingat Allah, maka hati kita insya Allah akan jadi tenang. Dengan tenang itulah kita akan mendapatkan kedamaian dan iman yang sebenarnya. Kita akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan iman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan sabar, syukur, dan tawakal, ini yang betul-betul kita yakini akan membawa kita kepada kedamaian
dalam kehidupan, ketenangan dan kedamaian. Dan kita semua akan meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, baik yang masih hidup atau dalam kubur, dan guru-guru kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya, pasangan hidup kita, putra-putri kita, karyawan kita semua, rekan-rekan kita semua, orang-orang yang telah bertemu dengan kita, orang-orang yang sayang kepada kita, orang yang mendolimi kita, semuanya kita doakan menjadi orang yang baik, sukses. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
فآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم